La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad merupakan Khalifah Ahmadiyah kedua. Melalui beliau, banyak perbaikan dalam Ahmadiyah, baik secara administrasi internal maupun tabligh Islam ke seluruh dunia. Beliau adalah seorang ulama terkenal dengan kedalaman ilmu yang luar biasa, baik pengetahuan agama dan duniawi. Hal ini terlihat dari kumpulan buku beliau dalam Anwarul Ulum yang isinya lebih dari 200 buku, ceramah, dan tulisan yang menguraikan beragam ilmu, agama, politik, filsafat, dan isu-isu kontemporer. Selama masa hidup Masih Maud alaihissalam, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad telah memiliki keinginan kuat untuk ibadah dan semangat mengkhidmati Islam. Di masa akhir-akhir Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dibuatlah organisasi Tashizul Azhan, dan di bawah pengawasan beliau dimulai sebuah majalah dengan nama yang sama, di mana penyebaran agama Islam mulai dijalankan. Tahun 1911, dengan izin Hazrat Maulana Hakim Nuruddin, Khalifatul Masih pertama, beliau mendirikan organisasi Ansarullah yang anggotanya diminta untuk menyumbangkan sebagian waktu mereka untuk mengkhidmati agama, tabligh Islam dan Ahmadiyah, menyebarkan kerukunan, cinta, dan persaudaraan universal. Pada bulan Juni 1913, beliau memulai menerbitkan Al-Fazl, sebuah surat kabar milik jemaat yang berisi tentang berita nasional, edukatif, informatif, sejarah, khutbah, dan artikel yang mencerahkan. Itulah beberapa hal yang menunjukkan semangat beliau dalam menyebarkan agama Islam. Pada hari Jumat 13 Maret 1914, Hazrat Khalifatul Masih pertama meninggal dunia. Dan pada tanggal 14 Maret 1914, pada saat sholat asar, beliau terpilih sebagai Khalifah Ahmadiyah yang kedua. Di usia beliau yang masih 25 tahun, beliau kemudian memimpin jemaat sampai 52 tahun. Beliau memimpin jemaat Ahmadiyah dengan mengambil langkah besar yang beberapa di antaranya adalah penyebaran Islam. Salah satu pencapaian terpenting beliau adalah pendirian sistem tabligh dan dakwah Islam yang kuat di dalam dan luar negeri. Setelah beliau menjadi khalifah, beliau mengumumkan bahwa tugas pertamanya adalah penyebaran Islam. Berdasarkan perintah beliau, tanggal 12 April 1914, perwakilan dari seluruh penjuru negeri diundang menghadiri majelis syuro untuk membahas tentang penyebaran Islam. Untuk memenuhi tujuan ini, beliau mendirikan Departemen Dakwat dan Tabligh pada tahun 1919 dan Madrasah Ahmadiyah sebagai basis utama. Beliau membuka berbagai pusat dakwah di luar negeri untuk penyebaran Islam. Di 46 negara, pusat jemaat Muslim Ahmadiyah telah berdiri dengan kokoh sampai beliau meninggal dunia. Pengetahuan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi beliau ilmu kerohanian yang mendalam dan pemahaman tentang Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa beliau dianugerahi dengan ilmu Al-Quran yang tinggi, yang jika seseorang dengan latar ilmu apapun atau dari agama manapun mengkritik Al-Quran dengan karunia Allah Ta'ala,
beliau dapat membungkam dan memberikan jawaban yang memuaskannya melalui Al-Quran itu sendiri. Dan kebenaran beliau nampak setelah diterbitkan tafsir kabir beliau. Terjemahan dan penerbitan Al-Quran ke berbagai bahasa. Ini juga merupakan salah satu pencapaian besar beliau. Beliau mengupayakan penerjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa penting di dunia. Program beliau ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga dan Khalifah keempat. Pertama kali dibuat terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris, kemudian tafsir Al-Quran. Selama kekhalifahan beliau, terjemahan dalam 14 bahasa lainnya sedang berlangsung. Pembangunan masjid di luar negeri. Tujuan utama Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah menyebarkan ajaran cinta kasih Rasulullah SAW, dan hal itu diperlukan kesucian dan ketinggian rohani. Untuk mencapai hal ini, dimanapun Ahmadiyah berdiri, maka dibangunlah masjid di sana. Selama kekhalifahan beliau, banyak masjid dibangun di luar negeri. Tarbiyat akhlak. Seiring dengan pekerjaan dakwah, beliau telah melakukan banyak hal untuk memberikan tarbiyat atau pendidikan akhlak kepada anggota jemaah. Bidang administrasi. Untuk mengkonsolidasikan dan mengatur jemaat, beliau mendirikan organisasi Ahmadiyah di tingkat pusat dan regional. Dan supaya berfungsi dengan baik, beberapa departemen penting didirikan di bawah naungan Ketua Umum Organisasi Ahmadiyah Qadian. Departemen Dakwah Tabligh, Departemen Taklim, Departemen Umur Ammah, Departemen Baitul Mal, dan Departemen Ulia berada di atas semuanya yang mengawasi, membimbing, dan mengarahkan semua bagian jemaat. Untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab penting di masa depan, dibentuk juga badan yang terpisah di dalam jemaat. Organisasi Ansarullah untuk pria Ahmadi di atas usia 40 tahun. Organisasi Khudamul Ahmadiyah untuk pemuda Ahmadi di bawah 40 tahun. Organisasi Atfalul Ahmadiyah untuk anak laki-laki Ahmadi di bawah 15 tahun. Organisasi Lajnah Imailah untuk wanita Ahmadi di atas 15 tahun. Organisasi Nasiratul Ahmadiyah untuk anak perempuan Ahmadi di bawah 15 tahun. Melalui semua badan ini, peningkatan akhlak dan pelatihan organisasi yang dalam diberikan dengan landasan yang kuat. Tahrik Jadid. Melalui gerakan penting ini, banyak pusat dakwah Ahmadiyah berdiri di seluruh dunia. Pada tahun 1934, terdapat penentangan luar biasa terhadap Ahmadiyah. Majelis Ahrar bertekad untuk membinasakan Ahmadiyah sampai ke akar-akarnya. Menghadapi penentangan ini, dengan bimbingan ilahi, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad memprakarsai gerakan Tahrik Jadid, sehingga Ahmadiyah menjadi berkembang pesat ke seluruh dunia. Waqfi Jadid. Demikian pula, gerakan Waqfi Jadid diinisiasi untuk memajukan kegiatan pertabligan Islam dan tarbiyat atau pendidikan jemaat di seluruh kota dan desa di India dan Pakistan dengan mengirim mubalik di mana-mana. Skema ini diperkenalkan pada tanggal 27 September 1957. Itulah beberapa hal tentang Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad dan pencapaian beliau.